Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala karunia-Nya lah sehingga kita dapat kembali bertemu di mapel manajemen kapal perikanan. Saya berharap mudah-mudahan taruna sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Adapun materi yang saya akan bawakan pada kesempatan ini yaitu merencanakan operasi penangkapan ikan bagian 1. Adapun sub pembahasan yang pertama, pembagian wilayah pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Yang kedua, merencanakan ikan target tangkapan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Untuk pembagian wilayah pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, pada awalnya pembagian wilayah pengelolaan sumber daya perikanan dibagi menjadi 9 wilayah. Yang pertama yaitu Selat Melaka, yang kedua Laut Jawa dan Selat Sunda, yang ketiga Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, 4 Laut Flores dan Selat Makassar, 5 Laut Maluku dan sekitarnya, 6 Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, 7 Samudra Hindia, 8 Laut Banda, dan yang ke-9 yaitu Laut Arafura. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka ditetapkanlah pembagian wilayah pengelolaan perikanan menjadi 11 WPP. Yang pertama WPP RI 571, yaitu letaknya berada di Selat Melaka dan Laut Andaman, sebagaimana digambarkan pada peta berikut. Jadi wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan nomor 571, yaitu Selat Melaka dan Laut Andaman. Jadi di sini daerah penangkapan berdasarkan pengelolaan perikanan. Selanjutnya, wilayah pengelolaan perikanan yang kedua yaitu Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Jadi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Kita lihat petanya. Dia berada di kawasan sebelah barat Sumatera. Berada pada nomor 572 wilayah pengelolaan. Adapun wilayah pengelolaan perikanan yang ketiga yaitu Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timur bagian barat, sebagaimana ditunjukkan pada slide. Jadi wilayah ini adalah wilayah pengelolaan nomor 573. Di daerah ini merupakan daerah pengelolaan
Perikanan nomor 571. Selanjutnya WPP 711 yang keempat yaitu Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Berikut ya. Ini adalah Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Untuk wilayah pengelolaan yang kelima yaitu dengan nomor 712 itu berada di Laut Jawa sebagaimana ditunjukkan pada nomor 712 di slide. Lanjut, untuk wilayah pengelolaan perikanan yang ke-6 yaitu berada di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan masuk wilayah Laut Bali ya. Jadi kita berada di wilayah, khusus di Makassar, berada di wilayah pengelolaan yang ke-6 yaitu dengan nomor 713 yang melingkupi wilayah Bone, Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Bali. Lanjut, untuk wilayah pengelolaan atau WPP yang ke-7 dengan nomor 714 berada di Teluk Tolo dan Laut Banda. Kita lihat slide-nya di mana. Ya, dia berada di wilayah sini, melingkupi daerah Sulawesi Tenggara ya. Untuk wilayah pengelolaan yang ke-8 yaitu Teluk Tumini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Kita lihat gambarnya di mana letaknya. Ya, ini wilayah atau WPP 715 ya. Wilayah Berau, Teluk Berau, Laut Halmahera ya, Teluk Tumini, Laut Maluku, dan melingkupi daerah atau Laut Seram ya. Untuk WPP selanjutnya yang ke-9 dengan nomor 716 berada di Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Ya, ini pas berada di atas Gorontalo atau sebelah utaranya Gorontalo dan Sulawesi Utara ya, sampai ke daerah Kalimantan. Untuk WPP selanjutnya itu yang ke-10 itu berada pada Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik ya. Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir WPP yang ke-11 nomor 718 berada pada Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Kita lihat slide-nya di manakah lokasinya. Ternyata berada di bagian bawah sini ya. Dia berada di Laut Arafuru, Laut Timur bagian timur ya. Jadi itulah tadi wilayah WPP atau wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2009.
Jadi suatu waktu akan menangkap, kita bisa memetakan kita berada di wilayah pengelolaan perikanan mana. Lanjut, untuk penentuan pembagian 11 WPP tersebut juga mengacu pada kesepakatan daripada FAO atau Food and Agriculture Organization di bawah naungan PBB yang khusus menangani pangan, di mana penomoran dan pembagian wilayah tersebut sudah sesuai standar internasional FAO. Jadi nomor-nomor tersebut itu bukan hanya sekedar di nomor, namun sudah sesuai dengan penomoran internasional. Tentunya berpatokan juga dengan CCRF, Code of Conduct Responsible Fisheries. Adapun pembahasan yang kedua, itu merencanakan ikan target tangkapan. Jadi untuk merencanakan ikan apa yang menjadi target utama dalam operasi penangkapan, maka tentunya disesuaikan dengan jenis kapal serta alat tangkap yang digunakan. Sebagai contoh, penangkapan ikan tuna dengan menggunakan alat tangkap long line atau kita biasa sebut tuna long line, maka dalam proses penangkapan sudah seharusnya lah kita tahu jenis ikan tuna apa yang menjadi target. Begitupun ciri-ciri umum habitatnya, seperti kita lihat di gambar ini. Beginilah kurang lebih model tuna long line ya. Ini ada berbagai macam jenis ikan yang akan menjadi target. Tentunya akan berpengaruh pada alat tangkap, nomor mata pancing mana yang dipakai, begitupun habitatnya bagaimana ya. Sebagai gambaran untuk jenis tuna dan habitatnya, sebagai bahan referensi kita jika akan turun ke lapangan. Yang pertama misalnya untuk tuna long line itu untuk madidihan, ikan ini termasuk ikan epipelagis oceanis ya. Dia berenang cepat, dia berada di atas pelagis maupun di daerah perubahan suhu termoklim ya, dengan batas penyebaran suhu antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini biasanya berada pada lapisan 100 meter dan dekat permukaan air, dan daerah penangkapan masih cukup baik pada suhu 14 sampai 27 derajat Celcius. Jadi contohnya ini kalau kita mau menangkap ikan madidihan, sudah ada informasi awal bahwa ikan ini berada pada lapisan 100 meter ya. Yang kedua, jika target tangkapan ikan tuna mata besar atau Tunus obesus, ini pun tergolong sebagai epipelagis dan mesopelagis dengan sebaran vertikalnya mulai dari permukaan sampai dengan kedalaman 250 meter. Adapun suhu daerah tersebut itu berkisar antara 11 sampai 29 derajat Celcius, tetapi suhu optimumnya berkisar 17 derajat sampai 22 derajat Celcius. Jadi ikan ini berada pada wilayah samudra, umumnya pada wilayah Samudra Hindia, Laut Banda, dan Laut Flores.
Sedangkan untuk jenis albacor tergolong ikan epimesopelagis oceanis dan banyak terdapat pada lapisan permukaan air pada suhu antara 15,5 derajat sampai 19,4 derajat Celcius. Jenis yang paling besar biasanya terdapat pada lapisan yang lebih dalam pada suhu air 13,5 sampai 25,5 derajat. Jadi cenderung menyukai suhu yang agak dingin ya. Jadi umumnya albacor terdapat pada perairan yang cukup tinggi dan terdapat pada daerah yang mengalami penaikan air upwelling ya, kurang lebih. Jadi upwelling ini proses turbulence air dari atas ke bawah ya, upwelling ya. Untuk jenis selanjutnya yaitu sirip tuna biru, termasuk dalam golongan epipelagis oceanis dengan suhu 5 sampai 20 derajat Celcius. Dalam kehidupan dewasa terdapat pada perairan panas di Australia Barat dan Barat Laut. Jadi berdasarkan hal tersebut merupakan salah satu di antara rencana penangkapan ya. Minta maaf ini slide-nya agak pengeditan kurang maksimal. Adapun alat tangkap yang digunakan untuk mempergunakan longline di Indonesia disebut juga dengan nama rawai. Jadi ikan tuna sering dijadikan ikan target tangkapan karena ikan ini tergolong ekonomis dan harganya cukup tinggi di pasaran. Begitu juga udang sering dijadikan target sasaran penangkapan ikan. Oleh sebab itu, hubungan antara peta rencana penangkapan harus sedini mungkin dibuat. Itulah kurang lebih gambaran daerah penangkapan ikan dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan. Begitupun merencanakan ikan target tangkapan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.